tentara dari Palembang, Sumatera Selatan datang ke Bangka untuk menumpas PKI. Salah seorang yang dikejar tentara tentu saja Sulaiman. Dia bukan anggota PKI, tetapi kedekatannya dengan Aidit membuatnya dianggap komunis. Kampung Sungkap menjadi target operasi. Sulaiman melarikan diri hingga lolos dari penangkapan. Dia meninggalkan istrinya Midah dan anak mereka. Didera rasa putus asa, dia bertahan di bawah pohon linggar putih, menyerahkan hidup dan matinya kepada Tuhan. Istilah orang Bangka, dia betarak atau betapa. Saat bersiap mandi, dia terkejut melihat alat kelaminnya telah berubah menjadi vagina. Kegembiraan itu berangsur jadi ketegangan. Tiap kali Minah, sang istri, mendekatinya dengan memberi kode, "Yolah bang, ayolah bang," Sulaiman kalang kabut pergi ke halaman rumah atau ke perigi atau kemana saja. Meskipun pernah dikejar-kejar sepasukan tentara, Sulaiman tidak menyimpan amarah. Mungkin lantaran dia cukup beruntung tidak mengalami penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, atau kerja paksa di Pulau Kemaro, kamp tahanan di tengah Sungai Musi. Juga tidak ada kode ET pada KTP-nya. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Di episode ke-6 ini, Makcik akan melanjutkan menceritakan isi dari tulisan Makcik ataupun kisah yang Makcik tulis dan pernah dimuat di media daring Kumparan Plus. Judulnya Dari Genosida Komunis ke Perubahan Gender, Bagaimana Alat Kelamin Sulaiman Berubah. Sulaiman adalah salah seorang penyintas atau orang yang berhasil selamat dari pengejaran, penangkapan, dan pembantaian yang terjadi pada peristiwa politik 1965. Makcik akan melanjutkan membacakan kisahnya yang sebelumnya sudah Makcik bacakan sebagian di episode ke-5. Sulaiman melarikan diri sekaput ancok atau dalam bahasa Bangka kemana-mana di Pulau Bangka untuk menyelamatkan nyawanya. Dia sempat bersembunyi di semua gunung yang dianggap keramat oleh orang-orang yang percaya mistik, seperti Menumbing di Bangka Barat, Maras di Bangka Induk, Pading dan Mangkol di Bangka Tengah, dan Nama di Toboali, Bangka Selatan. Dia bertapa memohon kepada Tuhan agar tidak terjejak oleh tentara. Dari bertapa sekian lama di gunung-gunung ini, suatu hari Sulaiman memperoleh bisikan batin agar datang ke Kampung Gudang, Bangka Selatan. Tepatnya ke Gunung Nenek untuk bertapa di atas batu di bawah pohon linggar putih peninggalan Batin Tikal, pejuang terbesar anti kolonial yang tersohor di Pulau Bangka. Batin Tikal bernama asli Ahmad atau juga dipanggil Syekh Ahmad, yang merupakan cicit, kandung, dan pelanjut nasab Syekh Yusuf Al-Makassari, pahlawan nasional Indonesia dan Afrika Selatan. Batin Tikal ini juga pernah ditulis di dalam sebuah buku yang berjudul Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap, yang ditulis oleh Erwiza Erman, seorang profesor riset
di bidang sejarah sosial ekonomi Asia Tenggara. Didera rasa putus asa, Sulaiman menjalankan petunjuk dari bisikan itu. Dia bertahan di bawah pohon linggar putih, menyerahkan hidup dan matinya kepada Tuhan. Istilah orang Bangka, dia betarak atau betapa. Saking husuknya bertapa, seseorang bisa melampaui ambang kesadaran. Dalam keadaan tersebut, hanya ada dua kemungkinan, yaitu meninggal dalam keadaan bertapa atau terbangun kembali setelah sekian lama. Proses ini bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jika sang pertapa bernasib baik dan terbangun kembali, dia akan menjadi orang sakti dan dianggap sakti. Suatu hari, Sulaiman terbangun dari pertapaan karena sekuntum bunga linggar putih gugur di pangkuannya. Bunga itu langka. Pohon linggar putih yang dikeramatkan ini tidak pernah berbunga sebelumnya. Jika kulitnya ditoreh, getah berwarna merah menyembul dan mengalir keluar mirip warna darah manusia. Setelah bunga linggar putih gugur di pangkuannya, Sulaiman memperoleh bisikan gaib di telinganya. Sejak hari ini, kamu harus mengganti namamu menjadi Asim sampai masalahmu selesai. Sulaiman setuju mengganti namanya, lalu meninggalkan lokasi pertapaan untuk mencari air, sampai akhirnya ia menemukan aliran sungai kecil. Saat bersiap mandi, dia terkejut melihat alat kelaminnya telah berubah menjadi vagina. Namun dia ikhlas menerima kenyataan. Sulaiman kemudian melanjutkan perjalanan ke kampung Sungkap untuk melepas rindu kepada istri dan anak yang telah lama ditinggalkan. Ternyata, istri dan anaknya sudah pindah ke kampung Tiang Tara, berjarak sekitar 80 km dari kampung Sungkap. Perjalanan panjangnya tidak sia-sia. Sulaiman berhasil bertemu dengan keluarganya. Sebuah keluarga berkumpul lagi setelah bertahun-tahun terpisah oleh genosida nasional. Kegembiraan itu berangsur jadi ketegangan. Tiap kali Minah, sang istri, mendekatinya dengan memberi kode, "Yolah bang, ayolah bang," Sulaiman kalang kabut pergi ke halaman rumah atau ke perigi atau kemana saja. Dalam rumah tangga mereka, pengajuan hubungan seksual adalah hak kedua belah pihak, suami maupun istri. Kadang-kadang, Sulaiman menghindar seraya memberi alasan kepada Minah bahwa dia belum merasa tenang, masih sering teringat peristiwa diburu-buru aparat. Kejadian ini berulang-ulang sampai istrinya meminta cerai karena putus asa. Memaksa suami berhubungan seksual adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tindak kekerasan seksual. Menurut Makruf, tepat 6 tahun Sulaiman hidup sebagai perempuan bernama Asim, tiba-tiba alat kelaminnya kembali menjadi penis dan testis. Sejak itu, dia menggunakan nama Sulaiman lagi. Tentara pun sudah berhenti mencarinya.
Sulaiman seketika menjadi orang sakti. Dia dapat terbang mengembara sambil memetik bunga-bunga yang tumbuh di puncak-puncak gunung di Pulau Bangka tanpa meninggalkan kamarnya. Bunga-bunga itu nyata, dimasukkannya dalam sebuah baskom berisi air. Dalam film Mandarin yang dibintangi Brigitte Lin dan Jet Li, Swordman atau Pendekar Pedang, tokoh yang berhasil menguasai tataran tertinggi ilmu pedang mengalami perubahan organ seksual dan gender dari laki-laki menjadi perempuan selama-lamanya. Film itu berlatar sejarah invasi Toyotomi Hideyoshi Taiko Kekaisaran Jepang abad ke-16 terhadap Kekaisaran Ming di Tiongkok. Dananjaya atau Arjuna dalam kisah pewayangan Jawa juga dapat menjadi laki-laki dan perempuan. Dia mampu mengintegrasikan dua peran setara dalam satu tubuh yang disebut Mancala Putra, Mancala Putri, karena menguasai ilmu memanah terlalu tinggi. Androgini merupakan sifat kedewaan. Sulaiman beruntung kelaminnya berubah kembali dalam waktu tepat 6 tahun, sehingga dia bisa meninggal dengan tenang dan masuk ke alam baka sebagai laki-laki bernama Sulaiman sesuai harapannya. Di masa hidup, kesaktiannya terdengar sampai ke seberang laut dan selat. Dia pernah menyelamatkan putri seorang panglima Kodam Sriwijaya yang menderita sakit parah. Dia tidak meminta imbalan apapun dan menolak memenuhi permintaan sang jenderal untuk menikahi putrinya. Meskipun pernah dikejar-kejar sepasukan tentara, Sulaiman tidak menyimpan amarah. Mungkin lantaran dia cukup beruntung tidak mengalami penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, atau kerja paksa di Pulau Kemaro, kamp tahanan di tengah Sungai Musi. Juga tidak ada kode ET pada KTP-nya. Ritual darah dalam agama dan kekuasaan. Praktik pemujaan setan di Indonesia mengalami musibah besar sejak klinik-klinik aborsi ilegal digeledah dan dibubarkan polisi. Kaum penyembah setan kehilangan pemasok sampah organik untuk upacara suci mereka. Para penguasa di masa silam memimpin ritual ini. Sebut saja dua raja besar dan terkenal dalam sejarah Nusantara. Adityawarman, Raja Melayu Pagaruyung, dan Kertanegara, Raja Singasari. Minum darah dan makan daging manusia merupakan inti dari upacara ritual Mamsa dalam ajaran agama Tantrayana. Guru sejarah di sekolah dasar atau di sekolah menengah sengaja menyembunyikan cerita yang belum cocok untuk anak-anak di bawah umur ini. Kisah-kisah tentara Indonesia makan jantung orang Timur Leste sebelum negara itu merdeka terdengar sampai keluar medan perang di Jakarta. Untuk membangkitkan rasa berani dan superior, mengunyah daging musuh tidak urung dilakoni. Di Aceh masa konflik, seorang ibu dipaksa tentara makan daging anaknya sendiri. Kekuasaan di segala zaman
tidak pernah lepas dari praktik mengorbankan manusia untuk ritual darah, baik di Indonesia maupun di negara lain.